Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suhayat Adiansah, di pembelajaran matematika. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan kecekungan fungsi dengan menggunakan turunan kedua. Minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang menentukan nilai maksimum, nilai minimum dengan uji turunan pertama. Nah, sekarang yang kedua itu dengan uji turunan kedua. Oke. Di sini ada sebuah definisi di mana jika f aksen x, ini ya, turunan pertama suatu fungsi kemudian diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap x. Nah, dapat kita tulis f double aksen ya, x atau y double aksen. Atau bisa saja kita tulis d kuadrat f per dx kuadrat. Atau karena misalkan di sininya y, bisa ditulis di sininya d kuadrat y per dx kuadrat. Ini menurut definisi. Nah, ada suatu teorema, andaikan f terturunkan dua kali pada selang terbuka A, B misalkan. Ada titiknya itu A, B. Nah, di sini jika f double aksen x-nya lebih besar dari 0 untuk semua x dalam A, B, maka f cekung ke atas pada A, B. Ingat ya, ketika ada double aksen x lebih besar dari 0, oh berarti itu cekung ke atas ini. Nah, berarti kalau misalkan f double aksen x-nya ini lebih kecil dari 0, artinya si f-nya itu cekung ke bawah. Ini kata kuncinya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika f aksen, f double aksen c misalkan sama dengan 0 untuk f continue di c, nah, titik c, f, c ini dinamakan dengan titik belok. Oh, berarti ketika f double aksen c sama dengan 0, oh ini dinamakan dengan titik belok. Nah, dari mana? Dari grafik f cekung ke atas dan cekung ke bawah. Artinya ketika misalkan ada kurva cekung ke atas, kemudian ada cekung ke bawah di tengah-tengahnya itu, nah itu bisa saja itu dinamakan dengan titik belok, asal f double aksen c ini sama dengan 0 dan f continue di c. Itu ya teorema pertama. Nah, di sini ada teorema kedua. Andaikan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik pada selang terbuka A, B yang memuat titik C, gitu kan? Dan andaikan titik double aksen C sama dengan 0. Oh, artinya ketika ada diturunkan dua kali gitu kan, ini double aksen memuat yang f double C-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Ini ada dua. Yang pertama, f double aksen x ini lebih besar dari 0, maka fx adalah nilai minimum lokal. Karena kan tadi ketika f double aksen x lebih besar dari 0 ini apa? Cekung ke atas kan? Kayak gini. Oh, artinya ini adalah nilai minimum lokal CF. Gitu ya. Dan kemudian jika f double aksen x lebih kecil dari 0, maka fx adalah nilai maksimum lokal f. Artinya, kan tadi ketika f double aksennya lebih kecil dari 0, apa? Cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah kayak gimana? Nah, otomatis kan berarti ini paling atas gitu ya. Nilai maksimumnya pasti di sini. Ya kalau yang ini, oh nilai minimum pasti yang arahnya ke bawah. Itu yang harus kita ingat. Nah, di sini ada contoh pertama.
Carilah titik belok fungsi trigonometri Y sama dengan X ditambah cos X pada interval X lebih besar dari 0, X lebih kecil 2pi. Ya. Nah, langkah pertamanya sama, kita harus mencari turunan pertamanya. Ini, tentukan turunan pertama. Nah, cuma yang membedakannya ada turunan keduanya ya, karena kita akan mencarinya dengan menggunakan turunan kedua. Berarti keduanya harus kita gunakan. Nah, ini kan fungsinya fx sama dengan x ditambah cos x. Nah, turunan pertamanya f aksen x sama dengan, nah x ini turunkan jadi 1, sedangkan cos x diturunkan negatif sin x. Ini turunan pertamanya. Nah, setelah kita dapat turunan pertamanya, kita gunakan turunan keduanya. Nah, disimbolkan dengan double aksen kan. Nah, di sini 1 diturunkan terhadap X berarti 0, habis ya. Sedangkan ini sin X. Kalau sin X diturunkan jadi cos X. Karena ini negatif, tidak berubah ya, karena sin itu positif cos X. Jadi hasilnya itu negatif cos X. Turunan pertama dan turunan keduanya sudah. Selanjutnya, syarat titik belok. Nah, kalau dulu kita kenal dengan syarat titik stasioner. Sama, hampir sama ya seperti itu. Karena di sini mungkin kecekungan, kemudian nilai maksimum dan minimum kita sebutnya titik belok. Karena kan di sini juga tanyainnya titik belok. Syarat titik beloknya. F double aksen X sama dengan 0. Kenapa Pak? Double aksen. Ya kan karena kita mencarinya dengan turunan kedua. Jadi di sini tulis double aksen X. Nah, berarti double aksen X-nya yang mana? Berarti ini fungsinya negatif cos X. Berarti kita tulis negatif cos X sama dengan 0. Nah, biar ini positif gimana? Berarti kedua ruas dikali. Ya, benar, dikali negatif. Hasilnya cos X sama dengan 0. Oh, cos X sama dengan 0. Cos berapa yang hasilnya 0? Berarti kita bisa cari cos pi per 2. Dimana cos pi per 2 itu kan cos 90. Kalau cos 90 hasilnya 0. Kemudian berapa lagi? X 3pi per 2. Berarti ini berapa? 3pi per 2? 270. Kita cari. Benar nggak 270? Cos 270 sama dengan 0. Oh, ternyata benar. Berarti ini 2pi per 2. Selanjutnya, apakah ada lagi? Tidak ya, karena batasnya juga 2pi. Sedangkan 2pi itu kan 360. Oh, berarti titiknya ada 2. Ini ya. Ini sama ini. Pi per 2 dan 3pi per 2. Kita sudah nemu titiknya. Berarti ini titik X-nya ya. Berarti selanjutnya kita cari nilai fx. Di mana nilai fx ini untuk menentukan titik Y-nya. Caranya seperti apa? Tinggal kita substitusikan saja. Ya, seperti ini. X pi per 2. Tadi kan kita udah menemukan pi per 2. Disubstitusikannya kemana? Substitusikannya ke fungsi awal. Yang ini. Ya. Jadi di sini pi per 2F pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah cos pi per 2 sama dengan, ketika dijumlahkan cos pi per 2 hasilnya berapa tadi? 0. Berarti sisanya pi per 2. Ini Y-nya ya. Selanjutnya, ketika X-nya 3pi per 2, berarti ini kan 3pi per 2, si F-nya. Kemudian kita masukkan sini, si X-nya 3pi per 2 ditambah cos 3pi per 2. Cos 3pi per 2 berapa? 0. Berarti sisanya ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa titiknya X-nya X-nya pi per 2. Berarti Y-nya pi per 2. X-nya 3pi per 2. Ini juga ada di sini. Y-nya 3pi per 2. Jadi kita dapat disimpulkan titik beloknya itu pi per 2, pi per 2 dan 3pi per 2, 3pi per 2. Dan ini merupakan titik belok. Seperti ini ya. Kita lanjutkan ke contoh kedua.
Nah, contohnya di sini menentukan titik maksimum, titik minimum fungsi trigonometri, di mana fungsinya itu f(x) sama dengan x ditambah sin 2x pada interval x lebih besar dari 0, x lebih kecil dari 180. Sama berarti kita apa? Cari turunan pertama dan keduanya. Kita tulis fungsinya ini f(x) sama dengan x ditambah sin 2x. Di mana fungsinya itu f(x) sama dengan x ditambah sin 2x. Kita turunkan terhadap x. X diturunkan jadi 1. Sin 2x. Sin berubah jadi cos ya. Bahkan di sini sin 2x berarti cos 2x. Kemudian mana lagi yang turunkan? 2x-nya ya. 2x diturunkan terhadap x, 2. Berarti 1 ditambah 2 cos 2x. Ini turunan pertamanya. Selanjutnya gimana? Nah, kita cari turunan keduanya. Berarti f double aksennya itu sama dengan yang ini kan? Ini diturunkan terhadap x, habis. Ya, berarti tinggal ini. Berarti di sini cos diturunkan jadi apa? Jadi negatif sin. Berarti kalau di sini kita tulis sama aja 2 gitu kan? Cos berarti ini negatif sin 2x. Terus mana lagi yang kita turunkan? Ini kan 2x-nya ini 2. Berarti ketika kalikan 2 kali 2 4. Ini sin 2x. Jadi negatif 4 sin 2x. Ya, itu udah ketemu nih turunan keduanya. Syarat stasionernya. Ini titik puncaknya ya, titik puncaknya. Kemudian seperti biasa gunakan ini. Ketika tadi titik belok menggunakan apa? Double aksen. Nah, kali ini kembali lagi seperti mencari nilai apa? Ya, titik maksimum dan minimum menggunakan turunan pertama. Ini titik-titiknya ya. F aksen X sama dengan 0. F aksennya ini kan 1 ditambah 2 cos 2x sama dengan 0. Terus digimanain lagi? Oh ya udah. Ya, biar 0 berarti dikurangi. Gimana lagi? Berarti ini ada yang pindah ruas. Gitu kan. Kali min 1/2. Dikali min 1/2 ini habis. Ya. Kan enggak? Ini kan ini kayak gini. Ini kan pindah. Min 1 ini kali 1/2. Gitu kan? Ini berarti habis coret. Sisanya cos 2x. Kalau ini berarti min 1 kali 1/2 negatif 1/2. Ya seperti itu, dipindah ruas. Ya, setelah itu didapatlah cos 2x sama dengan negatif 1/2. Oh, negatif 1/2 kira-kira cos berapa? Kenapa harus cos enggak sin? Ya karena ininya cos. Nah, biar sama berarti cari cos berapa yang hasilnya negatif 1/2. Ya cos 120. Ya, berarti cos 2x sama dengan cos 120. Dan di sini kita bisa tulis ini. X ini sebagai A. Gitu ya. Setelah itu, nah, kita tahu ya bahwa ketika ada cos 2x sama dengan cos 120, bisa saja kita anggap cos x sama dengan gitu kan. Nah, ada persamaan itu yang trigonometri dasar. Berarti bisa saja si A-nya itu, si X-nya itu bisa saja A ditambah N kali 2 kali V. Ini yang pertama. X-nya yang mana? 2X kan? 2X. A-nya berapa? 120. Dikali N. Terus dikali 2V. 2V berapa? V itu kan? Ya benar. V itu kan 180. 2 dikali 180 berarti 360. Oh, setelah ini lanjutkan saja. Berarti X-nya dibagi 2 semuanya sama dengan
60 derajat ditambah N kali 180 derajat. Jadi ketika misalkan di sini si N-nya 0. Oh, si X-nya itu 60. Ya. Atau apa lagi? Nah, ketika di sininya cos, ada ketentuan lagi, yang kedua itu X sama dengan min alfa ditambah N kali 2 kali Pi, gitu ya. Berarti di sini X-nya itu 2X. A-nya itu kan 120 karena ini ada yang negatif, berarti negatif 120 derajat ditambah N kali 2Pi. Ya sama aja, kalau 2Pi berarti 360. Oke, selanjutnya berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Ini sisa X, berarti ini negatif 60 ditambah N dikali 120. Mohon maaf, 180. Ya, ini karena kan ini bagi 2, 180. Kita misalkan saja N-nya 0, kenapa enggak 0? Ya 0 kan kalau misalkan di sini N-nya 0 negatif 60 lah, ini tidak bisa karena kan syaratnya juga di sini X-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau misalkan di sini N-nya 0 berarti negatif 60. Enggak usah kita tulis karena kan negatif, tidak termasuk ke intervalnya. Berarti di sini kita misalkan saja 1. Ketika di sini N-nya 1, berarti 1 dikali 180 hasilnya 180 ditambah negatif 60 120. Kemudian bisa nggak di sini N-nya misalkan 2? Ya kalau 2 ini terlalu kebesaran. Berarti kalau misalkan 2 aja kita misalkan ya. 2 dikali 180. 360 ini 60 300. Sedangkan kan ini batasnya juga lebih kecil di 180. Oh, ya udah dah, berarti ada 2 aja. 0, 1. Berarti kita dapat titiknya X60 sama X100, X-nya saja ya. Selanjutnya kita cari Y-nya. Kita misalkan X-nya 60. Ya kan tadi ini masukkan ke apa? Ke yang fungsi biasanya atau fungsi dalam soalnya. Dimana kan soalnya itu X ditambah sin 2X. Berarti karena X-nya 60 kita ganti si X-nya dengan 60. 60 ditambah sin 2 kali 60. Kita bentuk seperti ini. Dimana 60 itu sama aja V per 3 ya. Dimana kan 180 dibagi 3 itu 60, sama-sama aja gitu ya. Ditambah berarti ini berapa ini? 120. Berarti sin 120 itu sama aja 1/2 akar 3. Ini Y pertama. Ketika X 60, Y-nya itu V per 3 ditambah 1/2 akar 3. Selanjutnya apa? X-nya 120. Nah, ketika X-nya 120, kita ganti ini. 120 itu sama aja 2V per 3 ya. Kemudian sin 2X gitu kan. X-nya ganti dengan ini si X-nya. Kan ini X-nya. 120 dikali 2 240. Nah, sin 240 itu sama aja dengan negatif 1/2 akar 3. Jadi ketika X-nya 180, Y-nya 2pi per 3 dikurangi 1/2 akar 3. Kita punya nilai dan titik-titiknya. Selanjutnya apa? Kita uji turunan keduanya untuk menentukan nilai maksimumkah atau nilai minimumkah yang mananya. Ini berarti tadi kita tahu bahwa F double aksen X-nya itu negatif 4 sin 2X. Nah, tadi kita tahu bahwa di sini uji ya, kita udah tahu titik-titiknya 60 sama 120. Kita uji ke si persamaan hasil dari uji turunan kedua. Ya, yang pertama X-nya 60. Ini. Negatif 4 sin 2 kali 60 derajat.
Ya, berarti di sini sama aja negatif 4 dikali sin 120. Sin 120 berapa? Nah ya, benar ya, 1/2 akar 3. Kita kalikan negatif 4 dikali 1/2 akar 3, hasilnya itu min 2 akar 3. Nah, min 2 akar 3 ini lebih kecil atau lebih besar dari 0? Ternyata karena negatif, otomatis ini lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti gimana? Kita simpulkan nanti. Kita uji dulu aja yang ini. Sekarang, tadi kan 60, titik 60-nya udah ada, si X-nya 60. Sekarang si X-nya 120. Sama aja, yang ini min 4 sin 2X. X-nya kita ganti, di sini X, ini juga sama ya X. Berarti di sini, karena ini 240 ya, sin 240 berapa? Negatif 1/2 akar 3. Di sini kita kalikan hasilnya itu 2 akar 3 lebih besar dari 0. Maka ini kan negatif, negatif hasilnya positif. Jadi kita simpulkan. Nah, titik X-nya 60 dan Y-nya pi/3 ditambah 1/2 akar 3 ini merupakan titik balik maksimum. Kenapa? Ya karena ini lebih kecil dari 0, berarti ini titik balik maksimumnya. Ya, kemudian titik balik minimumnya itu ada di titik 120 derajat, 2 pi/3 dikurangi 1/2 akar 3. Karena di sini F double aksen X lebih besar dari 0. Karena menurut teorema juga ketika turunan keduanya lebih besar dari 0 berarti dinamakan dengan titik balik. Maaf ya, minimum ini salah. Harusnya mini. Oke, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.